Halo, kembali lagi di sini bersama MRZ Movie. Semoga kalian semua sehat selalu. Kali ini Mimin akan membawakan film berbau-bau superhero. Film kali ini berjudul Captain America: The Winter Soldier, adalah film Amerika yang rilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh Bapak Anthony Russo dan Joe Russo. Dalam film tersebut, Captain America bergabung dengan Black Widow dan Falcon untuk mengungkap konspirasi agen mata-mata di dalam agen mata-mata SHIELD. Mereka menghadapi pembunuh misterius yang dikenal sebagai Winter Soldier. Gimana alur ceritanya? Jangan di-skip. Yuk langsung cus tonton. Film ini dibuka dengan Sam Wilson sedang jogging di sekitar Washington DC. Steve Rogers dengan cepat mengejar Sam. Steve berhasil melakukan beberapa putaran lebih dari Sam sampai yang terakhir merasa lelah dan duduk untuk istirahat. Keduanya saling memperkenalkan diri secara resmi. Sam adalah seorang veteran perang dan dia tahu bahwa Steve telah berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan di abad ke-21, dan bahwa dia memiliki banyak hal untuk dikejar. Dia merekomendasikan soundtrack Trouble Man oleh Marvin Gaye untuk memahami beberapa dekade terakhir. Steve menambahkannya ke daftarnya, bersama dengan hal-hal seperti Star Wars, Trek, dan Rocky. Kemudian, Steve mendapat pesan teks yang memberitahunya untuk menunggu di pinggir jalan. Sebuah mobil berhenti, dikemudikan oleh Natasha Romanoff, yang juga dikenal sebagai Black Widow. Dia menyapa kedua pria itu dan meminta Steve untuk naik ke dalam mobil. Dua itu bergabung dengan agen SHIELD lainnya, dipimpin oleh Brock Rumlow, saat mereka terbang di atas Samudra Hindia. Sebuah kapal SHIELD, Lemurian Star, telah direbut oleh bajak laut, dipimpin oleh Georges Batroc. Mereka memegang sandera, termasuk agen Jasper Sitwell. Steve, mengenakan seragam Captain America, melompat keluar dari pesawat tanpa parasut, hanya membawa perisai dan tidak ada parasut. Dia mendarat di air dan naik ke atas kapal, mengalahkan setiap penjahat yang menghalanginya. Natasha dan agen lainnya turun untuk membantu Cap. Para agen berhasil mengalahkan para bajak laut dan menyelamatkan sandera sementara Batroc mencoba melarikan diri dan ditangkap oleh Cap. Mereka bertarung di dek kapal, dengan Batroc cepat bangkit meskipun Cap berhasil menjatuhkannya. "Aku pikir kau lebih dari sekadar topeng," katanya dengan sombong. Steve melepas topengnya dan menjawab, "Mari kita cari tahu." Dia melanjutkan pertarungan dan menjatuhkan Batroc dengan perisainya. Steve menemukan Natasha sedang mengekstrak file dari komputer kapal menggunakan flash drive SHIELD. Dia menegurnya karena seharusnya mereka membantu Rumlow untuk menyelamatkan sandera. Natasha mencabut flash drive-nya, beberapa saat sebelum seorang bajak laut berlari melewati mereka dan melemparkan granat ke arah keduanya. Steve menarik Natasha dan melompat melalui jendela sebelum granat meledak. Kita pindah ke Triskelion, markas besar SHIELD. Steve menghadap Nick Fury tentang motif di balik tugas Natasha. Fury tahu Steve tidak akan nyaman dengan hal itu, jadi dia meminta bantuan Natasha. Fury mengingatkan Steve bahwa dia tidak bisa percaya kepada siapapun, bahkan kepada mereka yang bekerja dekat dengannya. Dia membawa Steve ke dalam lift menuju lantai bawah tanah di mana ada 3 helicarriers yang sedang dikerjakan sebagai bagian dari proyek Insight, sebuah operasi yang menghubungkan helicarriers dengan satelit mata-mata yang digunakan untuk mencegah kemungkinan serangan teroris. Ini sebagian sebagai tanggapan atas peristiwa yang terjadi di New York. Tetapi Steve melihat ini sebagai bentuk perlindungan yang lebih agresif. Fury bersikeras agar Steve ikut dalam program tersebut. Steve mengunjungi Museum Smithsonian untuk melihat pameran yang didedikasikan untuk Captain America. Seorang anak mengenalinya meskipun dia menyamar, tapi anak itu tahu untuk tidak membuka mulutnya. Di antara pajangan-pajangan tersebut adalah patung-patung dengan kostum dari skuad komando lama Steve, dan salah satunya adalah teman lama Steve, Bucky Barnes, yang Steve lihat jatuh dan tewas. Steve menonton video tentang cinta lamanya, Peggy Carter, di mana dia mengenang Steve atas tindakannya sebagai Cap. Kemudian, ia mengunjungi Peggy yang telah lanjut usia, yang sejak itu menikah dan memiliki anak-anak. Dia sakit dan meskipun awalnya tampak mengenali Steve, dia kembali ke keadaan di mana dia percaya sedang melihatnya kembali untuk pertama kalinya sejak dia hilang, terkejut melihatnya hidup. Dia hanya berkata, "Aku tidak bisa meninggalkan gadis terbaikku." Terutama ketika dia masih berhutang padaku satu tarian. Fury mencoba mengakses file yang diperoleh Natasha dari flash drive,
tetapi dia tidak dapat melewati keamanan, sesuatu yang tampaknya dibuat olehnya sendiri. Dia pergi untuk bertemu dengan Menteri Alexander Pierce ketika Pierce sedang bertemu dengan Dewan Keamanan Dunia mengenai masalah penyanderaan kapal. Fury memberitahu Pierce bahwa mereka perlu menunda proyek Insight. Pierce setuju, tetapi dia ingin Fury membawa Iron Man untuk datang ke ulang tahun keponakannya. Steve menemukan Sam memberikan konseling kepada veteran lain yang menderita PTSD. Setelah pertemuan kelompok, Sam mengungkapkan kepada Steve bahwa ia kehilangan temannya, Riley, dalam pertempuran setelah dia ditembak jatuh di udara dengan RPG. Meskipun demikian, Sam masih mencintai terbang. Dia bertanya kepada Steve apa yang membuatnya bahagia. Dia tidak tahu. Saat Fury mengemudi, dia menghubungi agen Maria Hill untuk bertemu dengannya. Kemudian, sebuah mobil polisi menabrak mobil Fury. Lebih banyak mobil datang, bersama dengan truk SWAT yang penuh dengan tentara bayaran menyamar. Mereka mengepung kendaraan Fury dan mulai menembak. Pelindung kendaraan mulai melemah ketika mereka membawa palu untuk merusaknya. Fury berhasil mengeluarkan senjata minigun dan membalas tembakan kepada para tentara bayaran. Dia melarikan diri dengan dua mobil yang mengejarnya, meskipun dia melepaskan mereka di persimpangan di mana mereka tertabrak oleh truk. Fury memerintahkan komputer kendaraan untuk membawanya ke lokasi aman. Sebelum komputer bisa melacak tempat bagiannya, sosok misterius muncul dan melemparkan bom yang menempel pada mobil Fury. Itu meledak dan mobil terbalik. Pembunuh itu mendekati Fury, tetapi dia lolos tepat waktu dengan membakar lubang keluar dengan senjata laser. Steve kembali ke apartemennya dan menemukan tetangga cantiknya pergi untuk mencuci pakaian. Dia menawarkan untuk membiarkannya menggunakan mesin cuci miliknya, tetapi dia mengatakan bahwa dia baru saja menghabiskan banyak waktu di ruang isolasi di rumah sakit dan tidak ingin menularkan penyakit kepada Steve. Dia memberitahunya bahwa dia meninggalkan stereonya menyala. Steve mendengar musik saat dia masuk dengan hati-hati ke rumahnya, mengambil perisai untuk perlindungan. Dia menemukan Fury yang terluka duduk di sofa. Fury mengatakan dengan keras bahwa istrinya mengusirnya, tetapi dia menunjukkan kepada Steve melalui pesan di teleponnya bahwa siapapun bisa mendengarkan. Sebelum dia bisa mengatakan hal lain, Fury ditembak 3 kali. Steve melihat keluar jendela mencari penembak. Fury memberinya flash drive dan mengatakan kepadanya untuk tidak mempercayai siapapun. Tetangga masuk dengan bersenjatakan pistol. Dia adalah agen 13 dari S.H.I.E.L.D., dan dia merawat Fury. Steve mengejar pembunuhnya, orang yang sama dari jalanan. Steve merusak tembok untuk mengejar pembunuh di luar. Dia melemparkan perisainya ke arahnya, tetapi pembunuhnya menangkapnya dengan satu gerakan cepat, lalu melemparkannya kembali ke Steve. Dia menangkapnya dan melihat ke atas, hanya untuk menemukan bahwa pembunuhnya telah menghilang. Natasha bertemu dengan Steve di rumah sakit saat mereka menyaksikan para dokter melakukan operasi pada Fury. Bergabung dengan mereka adalah agen Hill. Para dokter mencoba menghidupkannya kembali, tetapi Fury tidak berdenyut. Mereka menyatakan kematiannya. Setelah itu, Natasha bertanya kepada Steve mengapa Fury berada di apartemennya. Dia mengaku tidak tahu, tepat saat Rumlow memberitahu dia bahwa mereka membutuhkannya kembali di S.H.I.E.L.D. Natasha menyebut Steve sebagai pembohong buruk, dan mereka berpisah. Kita melihat bahwa Steve juga menyembunyikan flash drive di balik sebuah bungkus permen karet di mesin penjual. Steve dibawa untuk berbicara dengan Pierce. Dia juga menanyakan kepada Steve mengapa Fury berada di apartemennya. Berharap menemukan petunjuk tentang siapa yang membunuhnya. Mereka mencurigai Batroc setelah dia ditemukan semalam di sebuah rumah aman. Pierce menyiratkan bahwa Fury menyewa bajak laut untuk menyusup ke kapal sehingga dia bisa mendapatkan informasi klasifikasi, dan kemudian dibunuh setelah kesepakatan itu salah. Steve menyangkal klaim ini. Pierce memintanya lagi mengapa Fury ada di sana. Steve hanya mengatakan bahwa Fury memberitahunya untuk tidak mempercayai siapapun. Steve naik lift, yang diisi dengan agen-agen S.H.I.E.L.D. lainnya, termasuk Rumlow. Steve melihat salah satu agen terlihat berkeringat, dan yang lainnya terlihat sangat mencurigakan. Dia bertanya kepada siapapun apakah mereka ingin keluar, memicu mereka semua menyerangnya. Mereka memasang gelang magnetik di pergelangan tangannya dan menekan tongkat listrik ke tubuhnya, tetapi Steve mengatasi mereka dan mengetuk semuanya sampai pingsan. Sitwell melihat ini melalui monitor dan memerintahkan tim strike untuk pergi ke lift.
Steve melepaskan diri dari gelang dengan perisainya dan melihat tim Strike menuju ke arahnya. Dia memutuskan kabel lift untuk mengirim lift turun. Tim masih mendekati, jadi Steve memecahkan kaca di lift dan jatuh ke lantai. Dia berlari ke garasi dan menaiki sepeda motornya, menghindari rintangan yang disusun oleh Shield. Sebuah Quinjet muncul untuk menembak Steve. Dia melemparkan perisainya ke baling-balingnya, menghambatnya, dan memberinya kesempatan untuk melompat melewati dan melarikan diri. Sitwell memerintahkan agen-agen Shield untuk waspada terhadap Steve. Agen 13 menuntut untuk mengetahui mengapa mereka mengeluarkan perintah pengejaran untuk Captain America. Pierre C. masuk ke dalam ruangan dan menyatakan dia sebagai buronan karena menyembunyikan informasi tentang kematian Fury. Steve kembali ke rumah sakit untuk mengambil flash drive dari mesin penjual, tetapi sudah tidak ada lagi. Natasha muncul, sedang mengunyah permen karet. Steve mendorongnya masuk ke dalam sebuah ruangan dan menuntut untuk mengetahui apa yang dia ketahui tentang pembunuh misterius itu. Dia mengenal pembunuh itu sebagai Winter Soldier. Dia hampir membunuhnya dalam sebuah misi di Iran dan telah dilaporkan bertanggung jawab atas lebih dari 200 pembunuhan selama 50 tahun terakhir. Mereka memutuskan untuk menggunakan flash drive untuk mencari tahu keberadaan Winter Soldier. Pierre C. bertemu kembali dengan anggota WSC, membela Fury sebagai martir, meskipun mereka percaya dia dibunuh karena mencoba menutupi kegiatan ilegalnya sendiri. Mereka semua memilih untuk mengaktifkan kembali proyek Insight. Steve dan Natasha pergi ke mall, menyamar sebagai pasangan sipil. Mereka membawa flash drive ke toko komputer dan memasukkannya ke MacBook Pro untuk menemukan sinyal yang berasal dari Weaton, NJ. Duo itu melihat Rumlow dan agen-agen Shield lainnya muncul di setiap tikungan. Natasha menarik Steve untuk menciumnya untuk menarik perhatian dari mereka, karena tindakan kasih sayang di tempat umum membuat orang merasa tidak nyaman. Ini tentu membuat Rumlow merasa seperti itu. Duo itu berkendara ke sebuah pangkalan militer yang terbengkalai tempat sinyal membawa mereka. Steve mengenalinya sebagai basis latihannya dulu, dan sebentar dia membayangkan dirinya yang dulu, yang lebih kecil, berlari melewati dirinya sendiri. Dia masuk ke fasilitas dengan Natasha, yang ternyata merupakan kantor asli Shield. Mereka menemukan potret Howard Stark, Peggy, dan Kolonel Chester Phillips yang dijepit. Steve melihat di belakang rak buku dan mengungkapkan sebuah ruangan penuh dengan komputer. Satu-satunya jenis teknologi modern di ruangan itu adalah port kecil untuk menyematkan flash drive. Natasha memasukkannya dan mengaktifkan komputer. Sebuah suara Jerman berbicara dan menganalisis dua orang itu. Suara itu milik Arnim Zola, mantan rekan Red Skull. Dia mentransfer kesadarannya ke dalam komputer setelah tubuhnya gagal karena penyakit. Zola memberitahu duo bahwa kelompoknya dan Hydra Red Skull terbentuk atas kepercayaan bahwa manusia tidak bisa dipercaya dengan kebebasannya sendiri, dan setelah perang, Shield merekrutnya dan agen Hydra lainnya, di mana mereka berkonspirasi melawan majikan baru mereka. Dia mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab langsung atas penargetan orang-orang seperti Presiden, serta kecelakaan mobil yang menewaskan Howard dan Maria Stark. Zola menambahkan bahwa sebuah misil menuju lokasi mereka dalam waktu kurang dari 30 detik. Steve dan Natasha melompat ke dalam lubang saat misil menghantam, menghancurkan komputer-komputer itu. Steve melindungi dirinya dan Natasha saat tempat itu runtuh. Rumlow dan anak buahnya mencari tempat itu untuk memastikan tidak ada yang selamat. Di rumahnya, Pierre C. mengucapkan selamat tinggal kepada pembantu rumah tangganya, Renata, ketika Winter Soldier muncul di dapurnya. Dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Pierre C. mulai berbicara dengan dia ketika Renata kembali untuk mengambil teleponnya. Pierre C. kemudian menembak dan membunuhnya sekarang bahwa dia telah melihat keduanya, dia dan Winter Soldier, berbicara. Steve dan Natasha bersembunyi di rumah Sam, tahu bahwa mereka pasti bisa mempercayainya. Natasha mengungkapkan penyesalannya atas keterlibatannya dengan agen Hydra. Sam setuju untuk membantu mereka, memanfaatkan proyek militer bernama Falcon, kembali di DC. Sitwell berjalan menjauh dari pertemuan dengan Senator Stern. Sebelum mereka berpisah, Stern membisikkan sesuatu ke Sitwell, Hail Hydra. Sam menelepon ponsel Sitwell dan memerintahkannya untuk berjalan menuju mobil untuk bertemu dengannya dan teman-temannya. Para pahlawan memaksa Sitwell naik ke atap sebuah gedung tinggi.
Steve menggantung Sitwell di atas tepi, mengancam akan menjatuhkannya. Sitwell tahu bahwa ini bukan gaya Steve. Steve setuju membiarkan Natasha menendang Sitwell dari atap. Sebentar kemudian, Sam, dengan seragam jetpack Falcon dengan sayap, terbang naik ke atap sambil memegang Sitwell. Sang pengkhianat yang kini ketakutan mengaku bahwa Zola menciptakan algoritma untuk melacak orang-orang tertentu di seluruh dunia berdasarkan fakta atau data pribadi apapun. Dia menyebutkan nama Tony Stark, Bruce Banner, dan Stephen Strange, mengisyaratkan film Doctor Strange di masa depan. Target-target dipilih berdasarkan tindakan masa lalu mereka. Ini membuat Sitwell menyadari bahwa Pierce mungkin akan membunuhnya. Saat dalam perjalanan kembali ke Triskelion, Winter Soldier melompat ke mobil para pahlawan dan menarik Sitwell keluar melalui jendela dan ke arah sebuah truk. Pembunuh itu bergabung dengan agen-agen Hydra lainnya dalam menyerang mobil. Steve menarik Natasha dan Sam keluar, meluncur di pintu mobil melalui jalan-jalan. Mereka bertarung melawan penjahat, dengan Winter Soldier mengejar Natasha sementara agen Hydra bertarung dengan Steve dan Sam. Winter Soldier mengira dia telah menemukan Natasha yang bersembunyi di belakang mobil dan dia melemparkan bom ke arahnya, tetapi sebenarnya itu hanya rekaman yang diputar kembali di ponsel. Ketika dia benar-benar menemukan Natasha, dia menembak ke arahnya. Steve melompat keluar dan bertarung melawan Winter Soldier. Pembunuh itu sama cepatnya dan bahkan lebih kuat daripada Steve. Steve berhasil melepas topengnya, dan akhirnya dia mengetahui identitas pembunuh itu, Bucky Barnes. Steve menatap pria yang dulu adalah temannya, tidak percaya bahwa dia berdiri di depannya hidup dan mencoba membunuhnya. "Bucky?" tanyanya. "Siapa setan Bucky?" Winter Soldier menjawab. Para agen Hydra kemudian membawa Steve, Sam, dan Natasha ke dalam tahanan. Para pahlawan dibawa dalam sebuah mobil tahanan. Sam melihat Natasha berdarah dari bahunya, memberitahu penjaga bahwa dia membutuhkan bantuan. Salah satu penjaga mengeluarkan tongkat listrik, menonaktifkan penjaga lainnya. Penjaga pertama ternyata adalah agen Hill yang menyamar. Dia membawa para pahlawan ke fasilitas rahasia untuk merawat Natasha, tetapi pertama-tama dia menunjukkan kepada mereka Fury yang terbaring di tempat tidur, masih hidup. Dia selamat dengan serum anti-stres yang dikembangkan oleh Banner, awalnya untuk mengendalikan masalah Hulk-nya. Ketika dia dan Natasha sedikit lebih istirahat, mereka berkumpul dengan para pahlawan lainnya karena proyek Insight dijadwalkan berlangsung dalam beberapa jam, di mana Helicarriers akan membentuk segitiga dan mengunci sasaran mereka di seluruh dunia. Fury mengeluarkan 3 chip yang akan mereka gunakan untuk mengganti sistem Helicarriers. Dia menyerahkan kendali kepada Steve untuk memberikan perintah. Di dalam sebuah ban, agen Hydra bekerja untuk memperbaiki lengan logam Winter Soldier setelah pertarungannya dengan Steve. Dia memiliki kilasan singkat ke kehidupan lamanya, dari jatuh yang dia alami hingga saat dia ditemukan kembali oleh Zola dan agen Hydra. Lengan kirinya diamputasi dan digantikan dengan lengan logam. Ketika dia mulai panik, Zola memberinya obat penenang dan kemudian membekukannya. Pierce masuk, memuji kinerja Winter Soldier dan memintanya untuk kembali melakukannya lagi. Winter Soldier bertanya tentang Steve, mengklaim mengenalnya. Pierce memerintahkan agen-agen untuk mengembalikannya ke pikiran pembunuh aslinya. Steve berdiri di sebuah jembatan, mengenang waktu yang dihabiskan dengan Bucky. Kilas balik menunjukkan Bucky bersama Steve setelah pemakaman ibu Steve. Bucky menawarkan Steve untuk tinggal dengan keluarganya, dan yang harus dia lakukan hanyalah mengkilapkan sepatunya. Sam datang, siap untuk bergabung dengan Steve dalam pertarungan. Steve memberitahunya untuk bersiap sebelum pergi ke pameran Captain America untuk mengambil baju lamanya. Penjaga keamanan, Stanley, melihat ini dan berkomentar bahwa dia akan dipecat. Anggota WSC tiba di Triskelion, dipandu oleh Pierce. Dia memberi mereka pin elektronik yang akan memberi mereka akses kemana saja di gedung. Captain America dan Falcon merusak masuk ke markas besar. Cap mengakses mikrofon yang menyambungkannya ke setiap speaker. Dia memberitahu agen-agen S.H.I.E.L.D. bahwa Pierce adalah pengkhianat yang bekerja dengan agen Hydra, dan bahwa mereka harus menghentikan proyek Insight dari terjadi. Rumlow dan anak buahnya masuk ke ruang kontrol. Dia memaksa seorang agen untuk melepaskan Helicarriers, tetapi agen 13 turun tangan. Dia memaksa Rumlow untuk melepaskan senjatanya.
Dia melakukannya, lalu mengambil pisau dan memotong lengan 13, menyebabkan baku tembak antara agen SHIELD dan Hydra. Rumlow, di tengah peluru, berhasil melepaskan helicarrier sendiri. Cap dan Falcon membuat jalan mereka ke helicarrier saat agen Hydra mencoba menembak mereka. PRC mencoba meyakinkan anggota WSC untuk bergabung dengannya dalam proyek mereka, membuatnya terdengar sebagai upaya damai untuk menekan serangan potensial di seluruh dunia. Dia memberikan gelas sampanye kepada Council Man Singh. Tetapi Singh menolak untuk bergabung dengannya dan melemparkan gelas itu. PRC mengeluarkan pistol dan mengarahkannya pada Singh, tetapi Council Woman Howley menendang Singh menjauh, kemudian menjatuhkan agen Hydra lainnya di ruangan itu sebelum mengambil pistol. Dia melepaskan penyamarannya untuk mengungkapkan Natasha. Bantuan datang saat Fury keluar dari helikopter, untuk kejutan PRC. Mengetahui bahwa PRC mungkin telah mengubah pemindaian retina, Fury melepas penutup matanya untuk mengungkapkan mata matinya yang luka untuk mengganti Project Insight bersama PRC, karena mereka adalah dua agen tertinggi yang diperlukan untuk itu. PRC kemudian melepas pin yang dia berikan kepada anggota dewan, menyebabkannya terbakar dalam dada mereka. Dia mengancam akan menggunakan pada Natasha, memaksa dia untuk keluar bersamanya. Natasha mengaktifkannya sendiri, membakar dirinya sendiri, tetapi tidak sebanyak yang terbakar pada anggota dewan. Fury kemudian menembak PRC 2 kali, membunuhnya. Kata-katanya terakhir adalah, "Hail Hydra." Menghadapi Winter Soldier di dalam helicarrier, mencoba mengajak sahabatnya untuk mendengarkan dengan mengingatkannya bahwa jutaan orang bisa mati. Tanpa mau mendengarkan, Winter Soldier kembali bertarung dengan Cap. Helicarrier ketiga terus jatuh dengan Cap dan Winter Soldier di dalamnya. Cap memilih untuk tidak bertarung dengan sahabatnya, melemparkan perisainya keluar dari helicarrier. Winter Soldier kemudian dengan kejam memukulinya berulang kali di wajah, bahkan saat Cap memilih untuk tetap bersamanya sampai akhir. Sebelum memberikan pukulan fatal, Winter Soldier melihat Cap dengan ragu, hampir seolah dia mulai ingat. Helicarrier jatuh, melemparkan Cap keluar dan menjatuhkannya ke air di bawah. Dia tergelincir ke tak sadarkan diri, tetapi tidak sebelum melihat seorang tangan mengulurkan tangan kepadanya. Winter Soldier menarik Cap ke pantai sebelum pergi untuk selamanya. Setelah kejadian, kita melihat Steve di rumah sakit pulih sambil lagu "Trouble Man" dari Marvin Gaye bermain. Dia terbangun mendengar musik itu. Kita juga melihat agen 13 di tempat latihan menembak. Agen Hill hendak menjalani tes detektor kebohongan di Stark Industries. Senator Stern ditangkap, dan Rumlow sedang dirawat oleh dokter, masih hidup tetapi terbakar parah. Natasha dibawa ke sebuah dewan untuk menjawab hubungannya dengan SHIELD. Dia membela diri dengan mengatakan bahwa meskipun mereka ingin memasukkannya ke institusi, mereka tidak bisa karena anggota dewan tahu mereka membutuhkannya dan sekutunya. Dia pergi dengan tenang. Sementara itu, Fury menghilangkan setiap jejak keberadaannya, termasuk paspornya dan penutup mata. Membakarnya untuk selamanya. Fury bertemu Steve dan Sam di sebuah pemakaman di makamnya sendiri. Dia memberitahu mereka bahwa jika ada yang mencarinya, mereka hanya perlu datang ke sini. Dia pergi saat Natasha datang untuk memberitahu para pria ini bahwa ini adalah cara Fury untuk mengatakan terima kasih. Dia memberikan file kepada Steve yang dia inginkan, lalu menyarankan agar dia mengajak keluar agen 13, yang sebenarnya bernama Sharon, seperti Sharon Carter. Steve melihat file itu, yang berisi informasi tentang Bucky dan transformasi Winter Soldier-nya. Sam menyadari bahwa Steve akan mencari Bucky. Steve mengatakan kepadanya bahwa dia tidak harus pergi bersamanya. Sam menjawab, "Saya tahu. Kapan kita mulai?" Dan berakhirlah alur cerita Captain America, The Winter Soldier guys. Semoga kalian terhibur di seri superhero ini. Next kita akan bawa seri apalagi nih, tulis di kolom komentar guys. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye bye.